Santai saja. Nah, misi kami memang yang utama memperkenalkan program studi apa saja dan nanti tentunya bagaimana kegiatan yang ada di program-program studi yang ada. Nah, kalau Pak Aufi tentunya juga sudah tidak asing lagi, hanya saja mungkin ada program yang belum diketahui oleh Pak Aufi juga bisa kami sampaikan nanti. Nah, nanti kalau sudah saya sampaikan sekilas tentang apa yang ada di program Pasca Sarjana UMM, nanti Bapak Ibu bisa ini tanya jawab kalau ada hal yang perlu disampaikan. Nah, ini bisa share PPT atau langsung sakit tuh, nggak sakit di PPT presidennya. Pertama, tuntutan untuk jadi dosen. Kalau dulu S2 sudah bisa jadi dosen ya. Ini ke depan harus S3. Nah, kalau di luar negeri memang sudah lama dosen itu S3 gitu ya. Saya tahun 2012 dulu ya yang ke UKM ya, Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu tahun 2012 ya, Bri. Itu di UGM itu persyaratan jadi dosen itu harus doktor, sehingga di sana itu masih muda-muda, masih bujang-bujang itu sudah doktor. Nah, ketika itu kami tercengang gitu ya, ini masih muda-muda kok sudah doktor, sementara waktu itu kami yang sudah ya tidak lagi bisa dikatakan muda, tapi yang jelas kan pernah muda gitu ya. Pernah muda itu baru saja selesai S3 gitu ya. Ini sampai, nah ternyata sekarang sudah dimulai tuntutan itu. Nah, di PTN itu sekarang penerimaan ini sudah menuntut yang diambil itu yang sudah S3, meskipun masih sulit cari yang yang belum menjadi dosen tapi sudah lulus S3 itu memang masih sulit. Nah, mudah-mudahan nanti STKIP PGRI Uniwara ini juga sudah bisa menyiapkan yang fresh graduate dari S1 langsung ke S2. Nah, itu tentunya juga dosennya juga sudah harus S3. Nah, ini yang menjadi misi bersama, itu tugas kita bersama untuk menyiapkan itu. Kemudian berkaitan dengan itu, tugas untuk mengembangkan SDM sebetulnya sekarang memang bisa dilakukan melalui sharing dalam arti kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang kan tuntutannya begitu gitu ya. Contoh nanti untuk Uniwara PGRI Uniwara Pasuruan ini bisa menindaklanjutinya dalam bentuk kerjasama secara legal formal untuk masing-masing prodi nanti bisa juga itu, karena kan kalau di sini sementara yang ada prodi S2 ya S2 untuk ekonomi pendidikan ekonomi. Nah, ini ada pendidikan ekonomi. Nah, kedepannya saya yakin juga ingin menambah prodi lagi. Ini memang banyak perguruan tinggi khususnya yang swasta, kalau yang negeri kan memang sudah usianya sudah muda gitu ya. Kalau yang masih yang swasta kan memang masih banyak yang muda gitu ya. Ini juga banyak yang ingin membuka prodi. Biasanya kendalanya itu adalah SDM-nya belum mencukupi untuk jumlah sekian gitu ya. Minimal berapa itu Pak, kalau untuk prodi baru minimal 5 ya Pak, yang dosen tetapnya itu 5 itu. Kemudian persyaratan akreditasi juga sudah meningkat, yang bisa diambil sebagai dosen juga sudah harus jabatannya sudah rektor gitu ya. Nah, itu syukur kalau rektor dan doktor. Oleh karena itu dari UMM itu sudah berusaha untuk terus menambah program studi baru, baik untuk yang S2 maupun yang S3. Nah, itu. Nah, mungkin perlu saya sampaikan
sebenarnya juga S2-nya inginnya ditambah lagi gitu, tapi juga kendalanya sama. Itu kemarin ada yang sudah mutung-mutung gitu ya, maksudnya mutung-mutung itu proses sudah lama gitu, ternyata ketika dipetakan lagi ini tentang dosen gitu ya tertentu, nah karena kekurangan yang sudah S3 akhirnya tidak jadi gitu. Padahal sudah untuk karena sekarang kan tuntutannya juga tidak bisa pinjam dari perguruan tinggi lain. Kalau dulu kan bisa gitu ya. Ini pengalaman saya juga begitu. Waktu itu Prof. Inam itu selalu akhir tubuh segera ini apa ini GB-nya itu segera diurus gitu ya. Karena apa? Itu tadi ada keperluan untuk pemenuhan syarat tadi. Karena kalau tidak tetap itu juga tidak bisa. Dulunya kan masih bisa pinjam, gitu ya. Nah itu akhirnya saya juga harus kerja keras. Nah itu alhamdulillah akhirnya berwujud itu dan alhamdulillahnya juga langsung bisa turun gitu itu. Nah ini tadi saya ngobrol dengan Bu Rini, ini tampaknya juga STKIP saya tuh di sini masih STKIP terus gitu ya. Karena dulu dengan Kuning itu nyebutnya selalu STKIP gitu ya. Universitas PGRI Milara gitu ya. Tapi Wiranegara. Ini tadi saya juga Bu Rini juga sudah menyampaikan inginnya menambah prodi baru. Karena itu Bapak Ibu dosen tentunya juga harus bersedia untuk bekerja keras meningkatkan studi S3-nya gitu ya. Dan UMM itu ada beberapa. Tidak jelas apa yang meskipun di webnya sudah ada sebenarnya. Akun mana taruh khusus kepacuan sekian wes lebih ke kuliner pariwisata itu karena iki tiga calon sekian kepacuan iki khusus apa ya pariwisata kuliner itu untuk S3 empat itu yang nomor 4 itu yang baru. Pendidikan agama Islam. Kok PAI ya unggul. Ya, jadi yang 1, 2, 3, nah yang ke 1 itu tempatnya Pak itu kebetulan Duram ini sekrodinya. Kemudian yang ada lagi dokter sosiologi itu. Nah, dokter sosiologi itu sudah cukup lama. Kemudian dokter pertanian. Nah, yang keempat ini dokter pendidikan. Nanti monggo yang ingin ke selamat siang Bu Ning. Selamat siang teman saya ini. Nah itu kemudian ada magisternya. Nah Bu Rom ini seprodi S2 S3 untuk pendidikan agama Islam. Nah yang ke-6 itu magister pedagogi. Magister pedagogi itu dulu MKPP ya, kemudian supaya nama itu menjadi pedagogi. Pedagogi itu kan pendidikan ya, pendidikan. Kemudian bahasa Inggris ini Pak Estu, kaprodinya. Bahasa Indonesia itu Bu Hariwindu, kaprodinya ini dulu juga seangkatan Kuning ya. Seangkatan Kuning. Kemudian ada pendidikan matematika, pendidikan biologi. Nah berikutnya ada sosiologi, manajemen. Nah itu tadi yang mungkin dari ekonomi tadi bisa juga mengambil yang tapi pendidikan ya, pendidikan. Kemudian hukum,
atributifnya psikologi dan psikologi profesi. sampai ini berkembang jalan pertama Kalau ini bisa dilihat di web. terus soalnya jatuh Nah, sistem seminari untuk sajian mata kuliah ini yang umum, maksudnya umum itu untuk semua program doktor itu sajiannya sama, hanya saja nanti beda di mata kuliah inti program studi ya. Kalau di misalnya di agama Islam itu nanti menyesuaikan dengan agama Islam. Ini kurikulum yang baru, mungkin Pak Ovin bertanya, yang kemarin kok tidak begitu Pak Ovin ya. Ini yang baru, yang akan diberlakukan di 2023-2024 ya. Jadi Bapak Ibu ini sajiannya seperti ini, kemudian nanti ada proposal itu disajikan di semester 2. Kalau angkatannya Pak Ovin mungkin di semester 1 Pak Ovin ya. Nah, kami selalu mengevaluasi ya ketika dilaksanakan ini dievaluasi. Kalau misalnya proposal disajikan di semester 1 bagaimana? Yang lalu memang semester 2. Nah, ternyata ketika disajikan di semester 1 harapannya bisa mempercepat proses penyelesaian, ternyata malah tidak cepat. Akhirnya ini ada banyak hal itu yang menjadikan kurang bisa sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya kita kembalikan lagi di semester 2. Harapannya sudah ada koordinasi antara dosen dan mahasiswa gitu ya, terutama prodinya. Nah, kemudian karya ilmiah. Nah, karena kurikulum kita bahkan ini kan nasional ya, tuntutannya kan berbasis luaran. Nah, mengapa berbasis luaran? Nah, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa kita ini kan kalau tingkatan S3 bahkan S2 juga demikian. S3 itu kan sudah harus mampu menemukan ilmu ya, jadi ilmuwan menemukan ilmu, otomatis ilmunya harus dipublikasikan. Nah, kalau dipublikasikan kuncinya ada di situ, di karya ilmiah. Nah, itu makanya kita fokus ke karya ilmiah 1, 2, 3. Nah, masing-masing prodi nanti menyesuaikan dengan substansinya, menyesuaikan dengan prodinya. Itu sebetulnya kalau realnya setiap prodi nanti ada penjelasan di setiap karya ilmiah itu, baik 1 maupun 2 dan 3. Nah, dengan fokus ke sana harapannya nanti bisa menunjang persyaratan berikutnya. Yang ke-9 itu ada seminar hasil. Nah, ini kalau di kurikulumnya Pak Ovin ada tahap proposal tuh Rom ya. Nah, itu di kurikulum waktunya Pak Alvin ada proposal itu. Kalau sekarang tidak ada, jadi bisa mengurangi beban mahasiswa juga tentunya ya. Ini kemudian seminar hasil disertasi tahap 1 itu yang tertutup, lebih banyak difokuskan ke kesiapan naskah. Kemudian ujian terbuka. Nah, ini secara umum kurikulumnya seperti itu. Nah, sistem perkuliahannya. Kalau yang magister, saya yakin di sini sudah semuanya magister ya. Tapi bisa juga disampaikan ke mahasiswa S1. Nanti kalau misalnya ingin melanjutkan S2, itu sajiannya kan hampir sama tadi ya, hanya masih banyak teori. Kalau di S3 tadi kan teorinya itu yang full masih di semester 1. Yang S3 itu semester 1 itu memang masih ada 4 mata kuliah. Karena untuk AIK itu kan ya itu penciri institusi, sehingga mau tidak mau harus mau gitu ya. Kemudian yang kedua itu metodologi penelitian. Ini memang untuk menyegarkan kembali, menyegarkan kembali penguasaan metodologinya. Kalau di naik lagi ya, yang ini ya. Jadi di semester 1 itu kan ada 4 mata kuliah saja. Kemudian semester 2 itu sudah masuk ke proposal karya ilmiah. Itu memang di UMM di pasca itu ada kebijakan pembimbingan proposal itu tidak hanya per individu. Jadi ada pembimbingan proposal klasikal dengan harapan nantinya kalau dibimbing secara klasikal itu kan seolah-olah wajib ya, wajib ain untuk
memprogram setiap minggunya harus ada progres gitu ya. Itu harapannya bisa lebih mempercepat proses penyelesaian proposal. Nah itu sehingga di semester 2 itu kelasnya hanya untuk proposal dan penulisan karya ilmiah. Nah berikutnya itu sudah daring. Untuk misalnya di semester 3 itu nanti daring karena untuk pembimbingan penulisan karya ilmiah kan orientasinya ke produk saja. Jadi intinya di semester 1 saja yang masih ada kuliah teori di kelas. Itu pun nanti tidak full. Ini yang S3. Nah sama ini di semester di S2 juga demikian. Hanya saja karena S2 kan memang masih agak banyak teori. Jadi teorinya di semester 1 dan 2 ya. Di semester 1 dan 2 semuanya nanti blended. Baru semester 3 ada mata kuliah tapi tidak ada kelas. Maksudnya tidak ada kelas, tidak ada pertemuan di kelas, hanya bimbingan saja. Nah, bagaimana sistem blended yang diterapkan? Nah, ini mungkin nanti yang menarik, yang bisa memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk tetap bisa beraktivitas meskipun menempuh kuliah di UMN. Jadi blended itu 60% luring, 40% daring. Nah, ini sudah disesuaikan dengan ketentuan dari Dikti sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir meskipun kita pakai daring, tapi ini masih sesuai dengan ketentuan Dikti karena kita kan sudah zamannya zaman milenial ya. 5.0. Ya, maksudnya 60% luring itu 60% memang masih harus kuliah di sana. Nah kalau untuk S3 itu hanya di semester 1, kemudian yang semester 2 tadi karena ada bimbingan proposal di kelas. Nah itu pun hanya 8 kali pertemuan yang bimbingan proposal di kelas. Kemudian kalau yang ini 60% luring yang kuliah teori tadi itu 60% berarti kan hanya 8 kali ya, 8 kali pertemuan itu luring, kemudian 6 kali pertemuan daring online. Nah yang 60% luring itu nanti yang fleksibel. Maksudnya fleksibel itu bisa disesuaikan dengan kesibukan Bapak Ibu, kesibukan mahasiswa agar bisa tetap menjalankan tugas di tempat masing-masing. Hanya saja kan tidak individu ya, kesepakatan. Nah, ini saya contohkan saja. Ini yang karena saya ini di prodi S3 Pendidikan, itu saya setting ketika mau masuk ke luring, bahkan ini di awal disepakati. Luringnya minta kapan? Tapi harus kelas bukan individu gitu ya, sehingga ada semacam pooling ya. Itu mengisi angket itu mana nanti yang terbanyak ya harus ikut yang terbanyak gitu ya. Misalnya silakan mau minta 2 kali atau 3 kali datang misalnya. Kalau 2 kali ya nanti di bulan apa dan bulan apa. Kalau minta 1 kali di bulan apa dengan pertimbangan apa. Nah ternyata yang kemarin itu minta 1 kali saja Bu biar transportnya juga lebih ringan karena ini banyak yang dari luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada yang dari Papua, Mataram, Kupang, Kepulauan Riau itu akhirnya disepakati kami bisa di bulan Juni. Mengapa bulan Juni? Karena di bulan Juni itu di kampus sedang libur ya. Nah libur sehingga ketika meninggalkan kampus itu kuliah tenang gitu, tidak memikirkan mahasiswanya gitu ya. Karena memang banyak yang mengambilnya itu rombongan gitu ya. Ada yang satu kampus sampai 11 orang, ada 9 orang, ada yang 12 orang gitu. Nah sehingga nanti kalau ditinggalkan jadi mahasiswanya tidak ada yang ngurus gitu ya. Akhirnya diambil pas Juni. Tapi Juni nanti kuliahnya full. Yang jelas kan tetap terpenuhi 8 kali pertemuan. Nah seperti itu. Nah jadi itu mengenai luring dan daring. Makanya nanti tidak akan sama setiap prodi meskipun misalnya sama-sama S3. Kurang ini saya prodi S3 juga. Itu jadwalannya mungkin tidak akan sama. Nah apalagi di kurang dapat mahasiswa yang beasiswa ada LPDP, ada prof juga ya.
PDP ada bentrok Lebih ke video shot itu aja. lima itu kemudian ada yang green ya, yang green itu juga ada ya, yang green itu bahasa Inggris, jadi Bisa memang banyak dididik. yang dapat beasiswa. Nah tentunya menyesuaikan kebijakan masing-masing pemberi dana tadi. Nah, jadi itu tadi yang saya maksudkan fleksibel, sehingga Bapak Ibu nanti bisa tetap menjalankan tugasnya dan tidak harus tidak harus riwari ya riwari atau wirari itu. Nah, jadi itu. Nah tadi kan untuk S3 itu sebenarnya kan minimal 6 semester ya. Nah bisa juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya mengambil program S3 itu bisa lulus 6 semester. Nah tentunya bukan tanpa syarat gitu ya. Maksudnya syaratnya ya semua syarat harus dipenuhi. Jadi semua perkuliahan tadi sudah bisa diselesaikan, kemudian tugas disertasinya juga selesai. Kuncinya satu kok sebenarnya tekun ya. Pinter saja tidak menjamin ya. Pinter dan tekun itu kuncinya. Tekun saja kalau tidak pinter juga tidak bisa cepat gitu ya. Tapi tidak terlalu pinter tapi tekun gitu ya. Punya jadwal yang rutin gitu, bahkan bisa cepat. Itu sudah banyak bukti itu ya. Tidak perlu terlalu pinter tetapi tekun gitu. Jadi buat schedule gitu ya, dipenuhi semua, malah bisa tepat waktu, bahkan sebelum waktunya sudah bisa itu, sudah bisa lulus karena kami menyetingnya juga begitu. Jadi memungkinkan untuk lulus 6 semester. Banyak doa ya. Paling lama berapa? Memang ketentuannya kan paling lama 7 tahun ya, tapi kan tidak harus mengambil yang jadi bisa. Nah tuh, apalagi kalau misalnya punya karya yang bisa direkognisi gitu ya, punya karya, kami bisa menghargai karya Bapak Ibu yang misalnya sudah punya artikel di jurnal internasional bereputasi 3 gitu ya, maksudnya 3 itu 3 artikel jurnal internasional bereputasi, sudah nggak usah disertasi, nggak apa-apa, itu bisa lulus. Nah jadi gitu, dan ini sudah ada, bahkan itu kemarin kayak ibu ya yang 5 sosiologi ya, Sito Eran pertanian itu punya 5 jurnal, hanya saja jurnalnya itu diperoleh ketika kuliah itu dan mencantumkan nama UMM ya, berarti kan diperolehnya pada saat perkuliahan ya, saat pendidikan itu. Nah itu sudah nggak usah mikirkan disertasi, sudah otomatis gitu ya. Ini jadi itu. Nah, mengapa begitu? Kan disertasinya juga nanti produknya itu juga bisa dalam bentuk buku. Memang harus, bukan bisa ya. Kalau tidak punya 3 jurnal itu wujudnya harus berupa buku. Jadi disertasinya itu dibukukan, kemudian dicarikan ISBN. Nanti ini alhamdulillah UMM program pasca sarjana sudah memfasilitasi itu ya. Tinggal mahasiswanya saja yang nyusun dalam buku gitu ya, dalam bentuk buku hasil penelitiannya itu. Nah, ini jadi sebenarnya tidak harus tidak harus wah disertasi biasanya kan menakutkan ya. Tapi kalau sudah punya chip itu ya, tiga di chip itu sudah bisa lulus. Kalau untuk S2 malah lebih ringan lagi. S2 itu 1 artikel di Sinta 2. Nah sekarang kan gampang sebetulnya ya. Ini Sinta itu kan jurnal nasional ya. Nah, itu kalau S2 ini nanti bisa disosialisasikan ke mahasiswa S1 ya. Sekarang kan banyak yang fresh graduate itu langsung ya, langsung ke S2. Nanti minta tolong disampaikan ke ke mahasiswa S1 itu di UMM. Kalau S2 bisa juga hanya punya artikel di Sinta 2 itu nanti bisa menggantikan tesis. Ya, karena memang persyaratan tesisnya nanti atau tesisnya itu ditulisnya dalam bentuk artikel, sehingga kalau sudah ini kan ya sama saja gitu ya. Dan ini sudah banyak yang lulus 3 semester, jadi
sudah banyak, terutama matematika kemarin yang bahasa Inggris ada ya, ya bahasa Inggris 2, bahasa Indonesia yang lulus 3 semester itu 3, dia sudah 3 gitu ya. Kemarin juga ada yang 2 itu melalui artikel ini dia sudah bisa publish di Sinta 2 itu sudah bisa. Tetapi memang tetap secara administratifnya tetap harus dipenuhi, hanya saja tidak perlu memikirkan lagi tesisnya gitu ya, karena sudah dilalui ini. Saya kira itu untuk kemungkinan lulus 3 semester itu bisa dan sudah banyak gitu ya. Dan ini tidak menyalahi aturan, jadi semua ini disusun berdasarkan SNDikti ya, SNDikti, sehingga meskipun ada program misi ya, itu tetap sesuai dengan ketentuan yang ada di Dikti. Oh ya, kalau jadi tadi kan Bu ini wah sudah terlambat itu apa ini pendaftaran ini yang reguler itu masih ada waktu Bu. Kalau yang program beasiswanya Muhammadiyah itu yang memang waktunya cepat gitu ya. Tapi kalau yang reguler itu masih ada waktu sampai Agustus kalau tidak salah ya. Ya, Agustus ya. Oh ya ini sampai 18 Agustus itu masih panjang ya waktunya. Untuk seleksinya 19 Agustus. Nah ini ada di web juga Bapak Ibu bisa apa ini aksesnya di umm.ac.id itu di sana ada. Nah kalau Bapak Ibu buka di webnya Pasca Sarjana nanti kan ada di situ ada program reguler, ada yang beasiswa. Nah ini tapi yang beasiswa ini memang khusus karena ini dari apa ini komitmen UMM khususnya dan PP Muhammadiyah pada umumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu juga bisa kami tampilkan gitu ya. Kita tampilkan mungkin siapa tahu ada keluarganya atau saudaranya atau mahasiswanya bahkan gitu ya. Monggo. Ini ada. Kalau untuk S3 sebetulnya juga ada, hanya saja kalau S3 untuk alumni itu ya. Karena ini kan bukan yang ini lembaganya bukan lembaga PTMA gitu ya. Itu memang tidak ada. Nah ini ada program beasiswa untuk Persyarikatan Muhammadiyah khusus untuk guru, kemudian mubalik dan kader. Nah siapa tahu ada mahasiswanya yang termasuk di dalamnya ini, monggo nanti bisa disampaikan. Nah, jadi di webnya UMM khususnya untuk pasca sarjana itu ada, meskipun tidak melalui yang beasiswa tidak melalui yang khusus beasiswa itu nanti ketika diklik di pasca itu ada di pojok kanan itu yang apa ini pilihannya beasiswa misalnya dicari beasiswa apa. Nah, itu kalau yang beasiswa dari UMM itu masih khusus pada guru-guru, kemudian mubalik dan kader Muhammadiyah. Nanti kalau untuk ini yang untuk S2 ya. Kalau untuk S3 juga ada sebenarnya, tapi khusus baru untuk PTMA ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Asia. Itu. Kalau yang ini tidak harus dari PTMA, tapi dari Lembaga Pendidikan Muhammadiyah. Jadi misalnya guru-guru yang dari sekolah Muhammadiyah itu kalau melanjutkan ke S2 untuk jurusan tertentu, jurusannya boleh dan jurusan. Nah untuk jurusan-jurusan ini itu akan mendapatkan keringanan biaya total hanya 10 juta saja. Itu nanti bisa disampaikan. Jadi untuk pendidikan agama Islam ya, untuk magister pendidikan biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan pedagogi. Nah pedagogi itu bisa mewadahi sekian banyak itu karena kita kan pakai rumpun ya. Jadi kita itu bisa pakai rumpun. Saya kalau nulis itu di indeks itu saya lihat kalau di indeksnya WOS gitu ya, Web of Science, terus di sana ternyata sudah terlihat ada core gitu ya. Tadinya saya bingung apa maksudnya core. Oh ternyata ini masuk kategori pendidikan gitu.
termasuk Unikor, karena tulisan saya tidak semuanya itu arahnya ke pendidikan, ada juga yang sosial gitu ya. Nah itu ternyata sudah ada tandanya kalau tidak masuk ke pendidikan itu tidak ada tulisan, tidak dikategorikan sebagai core. Maksudnya core itu kan masuk inti ya. Nah, jadi makanya ini bisa juga untuk pedagogi itu, misalnya TK, guru TK, SD, sosiologi kalau ingin ngambil ke pendidikan juga bisa gitu ya. Jadi ini yang ada yang sekarang difasilitasi untuk mendapatkan beasiswa tadi, beasiswa dari UMM. Nah beasiswanya dalam bentuk biaya pendidikan, kalau yang reguler sebetulnya itu kalau di total, kalau misalnya bisa cepat lulus minimal 4 semester itu biayanya sekitar berapa, 40 juta kalau di total itu untuk S2 ya. Nah tapi kalau yang program ini cukup 10 juta itu sudah, kalau gitu ya. Maksudnya sudah semuanya, sudah tidak ada lagi biaya pendaftaran, biaya ujian sudah tidak ada, sampai wisuda juga sudah tidak ada. Jadi cukup hanya 10 juta ini saja. Kalau untuk mata kuliah dan sebagainya sama ya, memungkinkan juga lulus 3 semester kalau S2 ya. Itu nanti bisa disampaikan ke saudara-saudaranya atau mungkin mahasiswanya juga. Nah itu, nah persyaratannya beasiswa itu kalau yang, nah ini beasiswa kalau untuk yang beasiswa tadi beri, yang beasiswa untuk yang beasiswa karena ada 10 nah sak lulus sih. Iya 1 oh ya, pembayarannya seperti ini. Pembayarannya untuk yang bantuan tadi yang S2 semester 1 4 juta, semester 2 3 juta, semester 3 juta gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya, Bu kalau misalnya belum lulus 3 semester bagaimana? Ya tidak apa-apa ya, kuliah lagi tapi sudah tidak lagi membayar gitu ya. Karena kan tadi jatahnya 10 juta gitu ya. Hanya saja 10 juta tidak dibayarkan di awal atau di akhir, melainkan di semester 1, 2, dan 3 gitu. Nah hanya saja begini, kalau di S2 kami di pasca sarjana UMM itu kalau S2 itu kan ada wajib seminar internasional di luar negeri ya. Nah itu. Nah tapi kalau yang program ini tidak ada, seminar internasionalnya tetap ada, hanya saja dilaksanakan di dalam negeri. Kalau mau ikut yang program luar negeri boleh, tetapi bayar, bayar sendiri karena memang biayanya juga tidak sedikit, menyesuaikan dengan mahasiswa mintanya kemana. Apakah ke Malaysia, ke Singapura? Biasanya kalau Malaysia Singapura satu paket gitu ya, Malaysia Singapura, atau ke misalnya kapan tuh mau ke Cina, tidak jadi karena COVID gitu ya. Kemudian ada lagi, oh mau ke Vietnam, ya itu kesepakatan mahasiswa, hanya saja biayanya menyesuaikan dengan lokasinya. Nah seperti itu. Jadi itu secara sekilas tentang program yang ada di UMM. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan atau bisa ditanyakan, atau kalau ada tambahan dari cukup ya. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan.